Shalom, selamat malam perkawan, perkarya dan persimas yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita bersyukur karena kita boleh bertemu. Walaupun kita dari rumah masing-masing, tapi kita boleh bertemu lewat ibadah kita online pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan memelihara kita sepanjang hari-hari yang telah berlalu, dan Tuhan juga pelihara kita dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita mengucap syukur masing-masing atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita boleh bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita boleh berkumpul di dalam anugerah Tuhan. Hidup yang kita alami adalah karena anugerah, dan kita boleh berkumpul bersama dengan Tuhan. Kita menyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Engkau sudah memelihara kami masing-masing pribadi, baik keluarga dan kehidupan pekerjaan kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh bertemu kembali dalam ibadah, perkarya, perkawan dan persimas. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menyertai kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami dalam penyembahan ini. Ampuni kami ya Tuhan, layakkan kami sehingga kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Rangkaian penyembahan ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu, boleh jadi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Persimas yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perkawan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan perkarya, kita bersyukur karena Tuhan menolong kita. Dan satu, bahwa kita tahu siapa yang kita percaya, Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 197, Aku Tahu Yang Ku Percaya. Nyanyian kemenangan iman nomor 197.
berkeyakinan bahwa apa yang pun yang kita sudah taruhkan di dalam hati Tuhan, di hadapan Tuhan, Tuhan akan jaga sampai di harinya kelak. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mau kita terus memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang mengatakan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita nyanyi sekali lagi, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan aku dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ya, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, bahwa pada malam ini kami dapat datang menyembah dan memuliakan Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami dalam waktu ini Tuhan, pakai kami, biarlah firman-Mu itu menguatkan, meneguhkan kami dan menjadi pelajaran bagi kami ya Tuhan. Engkau memberkati waktu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya baik, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan sebagai renungan untuk kita pada malam ini. Kita membuka di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai yang ke-19. Saya akan membaca untuk kita, demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya,
ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah kayu juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari yang ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya kepada atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kata kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Mu. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Puji Tuhan atas pembacaan firman Tuhan ini. Anggota Perkara Emas yang dikasihi Yesus Kristus, dalam minggu ini kita telah mendengar tentang penjelasan kehidupan tentang Abraham. Abraham dipanggil dari sanak saudaranya. Abraham dipanggil dari keluarganya. Abraham dipanggil dari negerinya untuk ke tempat yang ditunjukkan Allah kepadanya. Abraham tidak bertanya-tanya. Dia langsung mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dia memanggil dan ke suatu tempat, ke suatu negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Dan Abraham mengikut. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Abraham juga sangat
taat dan setia kepada Tuhan, dia memiliki iman bahwa Tuhan yang percaya, Allah yang hidup. Oleh karena itu dari pembacaan kita malam ini, tema yang kita renungkan adalah iman Abraham diuji. Iman Abraham diuji. Saya membaca ulang di dalam ayat yang ke-8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jawaban Abraham kepada Ishak anaknya merupakan bukti imannya bahwa Tuhan akan menyediakan. Walaupun dari awal dari bagian ini kita melihat bahwa Abraham disuruh oleh Allah untuk pergi mempersembahkan anaknya Ishak. Saudara kasih Tuhan, ini suatu hal yang sangat berat, ujian yang sangat berat saya katakan. Mengapa? Karena Allah menyuruh mengambil anaknya yang tunggal itu, bahwa dia akan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Secara manusia saya yakin Abraham sangat sedih, sangat terpukul. Tuhan telah memberikan dia pada masa tua. Tuhan telah memberikan anaknya satu-satunya. Dan Tuhan telah berjanji bahwa dia akan melalui dia akan banyak keturunan, dikatakan sana. Tetapi kenapa Tuhan meminta dia kembali? Tetapi Abraham tidak berdalih. Dia langsung pergi mengikuti apa yang Tuhan katakan. Abraham pergi dan dia mempunyai keyakinan bahwa Allah akan menolongnya. Dan di dalam ayat inilah dikatakan, pada saat Ishak bertanya, "Bapa, di sini sudah ada kayu api, di sini sudah kayu dan api, dan di mana anak domba itu?" Dan iman Abraham bahwa Tuhan akan menyediakan. Itulah yang dikatakan. Inilah imannya Abraham. Tetapi saudara kasih Tuhan, iman Abraham diuji pada saat itu. Dia siap melakukan apa yang Tuhan katakan. Kalau kita melihat dalam ayat yang pertama, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Dikatakan Allah mencoba Abraham. Dia mau melihat sejauh mana imannya, sejauh mana dia taat kepada Allah. Allah mau melihat, walaupun Allah Maha tahu, Allah tahu tentang iman Abraham, tapi dia mau lihat bukti bagaimana respon Abraham dalam hal ini. Allah mencoba di sini mengatakan bahwa Allah mencoba dalam arti bahwa Allah mau menunjukkan kepada sebuah ujian terhadap kehidupan iman Abraham, mau mengungkapkan iman Abraham dalam kehidupan dengan cara tidak dapat dilakukan oleh seorang pun. Kalau kita lihat ini bentuk ujian yang sangat berat, Abraham harus memberikan bukti dari ketaatannya, menunjukkan kepercayaannya kepada Allah dengan mempersembahkan anaknya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kepercayaan dengan tanpa syarat kepada Allah, tetapi ini menunjukkan harus dibuktikan dalam praktek kehidupan. Abraham sangat taat dan setia. Dia tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa dan tidak berdalih. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, disinilah kita melihat iman Abraham ini. Melalui semuanya itu, Tuhan memberikan berkat bagi dia. Nah, apa berkat di balik iman Abraham? Apa berkat di balik iman Abraham setelah dia diuji? Apa yang dia lakukan saudara Tuhan? Pertama, bahwa Abraham tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong dia dan memberkati dia. Walaupun dia dikatakan ambillah anakmu dan pergilah mempersembahkannya, tetapi Abraham tetap percaya Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan menolong dan memberkati, dan dia yakin bahwa begitu dia mempersembahkan anaknya, dia percaya Allah akan membangkitkan Ishak kembali, memberi kehidupan bagi dia. Karena Allah yang dia percaya, Allah yang berkuasa. Demikian juga kita dalam kehidupan kita, bahwa Allah yang kita percaya, Allah berkuasa, akan menyertai dan memberkati kita. Dan Abraham juga percaya bahwa Tuhan akan menolong dia dalam kehidupan apapun. Abraham percaya bahwa Allah akan menepati janji-janjinya.
akan membuat keturunannya lebih banyak dalam kehidupan. Jadi Abraham tidak segan-segan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa ya yang ada di balik kekuatan dan iman dari Abraham yang diuji ini? Yaitu dia mendapat berkat yang berlimpah dalam kehidupan. Di dalam ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Berkat dari ketaatan atau iman Abraham adalah janji berkat yang berlimpah. Dia dikatakan di sana bahwa engkau memberkati engkau berlimpah-limpah, menunjukkan secara kehidupannya bahwa dia selalu mendapat pertolongan dari Tuhan, mendapat kekuatan dari Tuhan. Secara manusia dia akan mendapat berkat yang begitu banyak, kebutuhannya dipenuhi, dan damai sejahtera akan diperoleh dalam kehidupannya. Dan dikatakan juga dalam ayat 17 ini bahwa keturunannya akan memenuhi semua bumi, dikatakan di sana, seperti bintang di langit dan pasir di laut. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, keturunannya akan menduduki kota-kota, seluruh kota musuh, dikatakan di sana, membuktikan bahwa Allah telah menepati janjinya. Dari ketaatan Abraham, dari iman yang sedang diuji ini, membuat hasil yang begitu baik, karena Abraham tetap percaya apapun tantangan yang dihadapi. Dan berkat yang begitu limpah, yang terbesar yang diperoleh Abraham dari hasil ujian terapi imannya adalah ayat 18, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Itu dikatakan Tuhan kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa melalui keturunannya semua bumi akan diberkati. Ada kehidupan yang melalui keturunannya. Menunjukkan di sini adalah berkat yang begitu besar, adalah kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Melalui keturunan Abraham, Yesus lahir untuk datang sebagai manusia, untuk menembus manusia dan menyelamatkan manusia, dan dia naik ke surga memberi kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi inilah berkat yang berlimpah yang diperoleh oleh keturunan dari hasil berkat dari ujian yang Abraham peroleh, hasil dari ketaatan, buah dari ketaatan Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, patutlah kita syukuri dan patutlah kita memuji dan memuliakan Tuhan lewat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan terhadap Abraham ini. Dan ini kita juga dapat mengambil makna dari hal ini, Bapak Ibu Saudara Tuhan, bahwa teladan telah diberikan kepada kita tentang kehidupan Abraham ini, tentang imannya, ketaatannya, dan kesetiaannya dalam mengikuti Tuhan. Walaupun tidak dapat melihat ke depan apa yang Tuhan berikan, tapi dia janji Tuhan, dia yakin Tuhan akan memberi yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, marilah kita memiliki iman seperti Abraham, percaya dan mengandalkan Tuhan penuh-penuh dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita setiap saat, dalam kehidupan setiap hari. Mari kita membuktikan bahwa iman kita pada Yesus Kristus adalah iman yang kuat. Dan terakhir dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa Abraham memperoleh kekuatan dalam menghadapi tantangan ini karena dia percaya bahwa Allah yang dia percaya itu adalah yang telah menepati janji seperti yang saya katakan. Jadi terakhir adalah marilah kita dalam kehidupan kita hari-hari sebagai orang yang percaya, sebagai anggota perkaryan Mas dalam hidup ini, mari juga kita hidup taat setia pada Tuhan. Tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang ini, penderitaan dan cobaan yang kita hadapi sekarang ini, dalam masa pandemi sekarang ini juga, mari kita tetap memiliki iman yang kuat, bersandar penuh kepada Tuhan,
mengandalkan Tuhan terus dalam kehidupan kita. Juga kita sebagai orang tua menjadi teladan dalam kehidupan dan keluarga. Sebagaimana Abraham telah menunjukkan kepada anak dan keluarganya, tetap taat setia pada Tuhan. Dia tidak menghiraukan yang lain, hanya kepada Tuhan dia bersandar, hanya kepada Tuhan dia percaya. Dia ingat bahwa janji Tuhan itu akan ditepati. Demikian juga kita. Jadi hidup setia kepada Tuhan adalah bagian kita dalam kehidupan ini. Selama kita menjalani kehidupan di bumi ini, selama kita masih diizinkan untuk hidup di bumi ini, marilah kita setia kepada Tuhan. Marilah kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Marilah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apapun yang kita perlukan, Tuhan selalu menyediakan. Apapun yang kita rasa mau alami dalam kehidupan kita, Tuhan pasti beri yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan adalah penolong kita. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang menyertai di setiap segenap kehidupan kita, perjalanan hidup kita. Jadi marilah kita selalu bersandar penuh pada Tuhan, mengikuti caranya Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau kita lakukan, mari kita ikuti itu, bukan maunya kita. Kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Kita menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Rencana-rencana kita serahkan semua kepada Tuhan. Seperti Abraham ini. Karena apapun yang terjadi, Tuhan akan beri yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tetap semangatlah dalam menjalani hidup dalam masa sekarang ini, dan jangan terlalu khawatir. Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati kita. Shalom, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama malam ini. Biarlah firman-Mu ini menguatkan dan mengingatkan kami, meneguhkan kami tentang iman kami. Kami telah melihat bahwa Abraham imannya diuji, tapi dia tetap kuat dan teguh dalam iman. Dia tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan, dan dia percaya bahwa Tuhan akan beri yang terbaik. Demikian juga kami ya Tuhan, dalam kehidupan kami, tantangan-tantangan kami hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai, Tuhan akan beri yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkatilah pekerjaan dalam hidup mereka dan menyertai mereka dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kita boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 169, Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. 169, Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sambil harap
kita dalam penyembahan sehingga boleh berakhir dengan tidak selamat. Kita akan berdoa, merupakan doa penutup dan juga berdoa untuk pribadi masing-masing dalam kehidupan kita setiap hari dan untuk persembahan tadi. Kepada Bapak Aprianto, silakan. Ya, baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan penyertaan-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, kehidupan yang Kau berikan ya Tuhan. Kami bersyukur malam ini kami dapat menyembah dan memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau ya Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kau bahkan telah memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati, biarlah semuanya memuliakan nama-Mu di sorga, dan kami dikuatkan dan diteguhkan ya Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini Tuhan, Engkau memberkatilah seluruh pekerjaan emas dalam kehidupan mereka, dalam usaha dan pekerjaan dan keberadaan mereka ya Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Yang lelah, capek Engkau pulihkan, yang sakit Engkau jamah sembuhkan ya Tuhan. Yang masih berduka, Engkau beri penghiburan, kekuatan selalu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kami tetap berdoa untuk keberadaan kami, hari-hari kami ya Tuhan. Berilah perlindungan bagi kami ya Tuhan dalam menjalani hidup ini. Dalam masa pandemi ini Tuhan, Engkau menyertai kami, lindungi kami ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah kami dalam iman kami ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh karyawan mas dalam kehidupan dan menyertai anak-anak mereka dan keberadaan cucu-cucu mereka juga Tuhan. Engkau memberkati. Biarlah nama Tuhan yang memuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, amin. Baik Bapak Ibu, berkarya perkawan dan persimas, kita bersyukur Tuhan tolong kita. Demikianlah ibadah kita. Kami mengucapkan selamat malam dan salam. Salam.